Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya, yaitu Ahmad Badawi, ya kan? Di sini saya ingin menjelaskan teori dasar musik. Ya. Tanpa basa-basi, langsung saja kita ke materinya. Jadi, sebagai perkenalan, nama saya Ahmad Badawi, dari kelas 11-9, absen 1 dari SMA Negeri 15 Surabaya. Teori dasar musik ya, pertama-tama itu apa sih itu musik, kan? Musik yaitu adalah serangkaian nada-nada dan suara yang biasa digunakan untuk mengekspresikan emosi manusia, tapi dibentuk dalam bentuk lagu ya. Jadi mengandung irama, lagu, dan keharmonisan suara. Pada zaman sekarang jenis musik sekarang sudah banyak sekali, contohnya seperti blues, jazz, klasik, pop, musik rock, metal, dan lain sebagainya. Masih banyak lah. Dan hampir semua itu perkembangannya sangat banyak lah. Selanjutnya yaitu kita ada unsur-unsur musik ya. Unsur-unsur musik itu banyak banget, ada 12. Yang pertama ada melodi, ada harmoni, ada ritme, ada irama, tempo, dinamika, birama, nada, notasi, tanda kunci, alterasi, dan timbre. Pertama-tama yaitu melodi. Apa sih itu melodi? Melodi adalah susunan urut-urutan suatu nada di dalam musik, atau susunan rangkaian nada yang terdengar beraturan serta berirama dan mengungkapkan suatu gagasan. Jadi melodi ini itu kebanyakan dia itu alat musiknya itu seperti kayak improvisasi lah kebanyakan. Jadi membuat kayak suatu lantunan lagu yang berirama gitu. Jadi melodi ini biasanya sering dipakai oleh musik-musik zaman sekarang lah. Kedua yaitu ada harmoni. Secara etimologi, pengertian harmoni yaitu adalah artinya keselarasan. Sedangkan di pengertian terminologi, harmoni itulah ilmu yang mempelajari tentang keselarasan bunyi dalam bentuk musik. Jadi keselarasan musik ini ya band itu, jadi kayak gitar gitu ya, diselaraskan dengan kayak bunyi bass. Jadi mengikuti lantunan nadanya sehingga membentuk keselarasan bunyi yang enak didengar lah. Gitu. Itu harmoni. 3 ada irama. Irama ini adalah turun naiknya lagu secara teratur atau urutan rangkaian gerak yang menjadi unsur dasar musik dan tari. Ya irama ya itu di dalam lagunya gitu kan, pasti kan berirama. Keempat yaitu ada ritme. Apa sih perbedaannya ritme sama irama? Ritme itu semacam kayak suaranya yang di melodinya gitu loh. Kalau irama itu tuh lantunannya. Ya memang sekilas hampir sama, cuman berbeda gitu. Jadi ritme itu adalah variasi horizontal dan aksen dari suatu suara yang teratur gitu. Yang terbentuk dari suara dan diam, dan ya digabungkan untuk membentuk pola suara yang berulang untuk membuat ritme. Jadi hampir sama dengan irama memang, cuman berbeda. Itu sekarang kelima ada tempo. Tempo yaitu adalah cepat lambatnya sebuah nada atau lantunan. Ada largo, ada lento, ada adagio, andante, moderato, allegro, vivace, presto, rubato. Yang largo tadi tempo yang lambat sekali, lento itu lebih lambat, adagio lambat, andante sedang, moderato sedang agak cepat, allegro cepat, vivace itu lebih cepat, presto cepat sekali, rubato berubah-ubah. Kebanyakan dari tempo ini tuh digunakan oleh musik jazz dan rock kebanyakan. Dan biasanya itu tempo ini terletak pada stick drummer. Jadi stick drummer itu sebagai pusat temponya semua alat musik dan penyanyi gitu. Jadi intinya tempo ini bisa membuat semua nada itu bersatu lah ya. Jadi karena ada pusat untuk mendengarkan, oh ini waktunya ini, oh ini waktunya itu gitu. Terus yang keenam ada dinamika, yaitu
Di dalam dinamika ini ada P atau piano yang artinya lembut, F atau forte yang artinya keras, MP singkatan dari mezzo piano yang artinya agak lembut, MF singkatan dari mezzo forte yang artinya agak keras, FF singkatan dari fortissimo yang artinya sangat keras, PP singkatan dari pianissimo yang artinya sangat lembut, crescendo menjadi keras, descendendo menjadi lembut, mezza di voice menjadi keras kemudian menjadi lembut dalam satu frase. Ini tuh suara dalam membuat musiknya gitu. Yang ketujuh ada birama, itu birama adalah suatu tanda yang menunjukkan jumlah ketukan dalam satu baris birama. Itu birama. Beda ya dengan irama walaupun depannya ada B. Terus ke-8 ada nada. Nada adalah bunyi yang beraturan dan memiliki frekuensi tunggal tertentu. Ya ini yang membuat semuanya itu dasarnya nada gitu. Hampir semua unsur musik itu dasarnya nada, tapi dibantu dengan unsur-unsur yang lainnya. Dan di notasi kita ada 3 notasi, yaitu pertama ada notasi angka, notasi huruf, dan notasi balok. Notasi angka ini kebanyakan digunakan oleh kayak pianika, terus piano mungkin. Kalau notasi huruf ini gitar, kadang-kadang ada yang gitar. Kalau notasi balon ini saya kurang tahu. Ini tuh biasanya digunakan oleh alat musik yang apa. Pokoknya intinya dari ketiga ini tuh yang paling sering saya temui itu tuh notasi angka dan notasi huruf. Terus ada tanda kunci. Tanda kunci ini adalah tanda yang ditulis dari awal para nada atau sangkar yang berfungsi untuk menunjukkan letak nada. Jadi biasanya di setiap lagu itu awalnya itu kayak ada kunci-kunci kayak yang di sini, kayak kunci G itu bentuknya kayak gini, kunci F itu kayak gini. Itu biasanya di awal semua. Jadi terkadang itu kayak wah ini lambang apa gitu, ini tentang nada apa. Itu tuh cuma tanda kunci. Jadi dia itu berfungsi untuk menunjukkan letak nadanya gitu loh. Ini tuh letak nadanya pertama itu G atau F atau dan lain sebagainya. Selanjutnya ada alterasi, ya kan? Tanda alterasi atau kromatis adalah tanda yang digunakan dalam musik untuk mengubah nada. Dengan demikian nada tersebut akan naik atau turun setengah. Jadi ada setiap nada atau naik atau turun setengahnya itu namanya semitone, ya kan? Jadi bisa 1/4, naik lagi jadi 1/2, naik lagi jadi 3/4, naik lagi jadi 1. Itu alterasi. Terus yang terakhir kita ada timbre. Timbre adalah kualitas atau bisa juga disebut warna bunyi. Jadi keberadaan timbre ini dipengaruhi 2 hal, yakni sumber bunyi dan bagaimana sumber bunyi tersebut bergetar. Timbre yang dihasilkan oleh alat musik yang dimainkan dengan cara ditiup tidak mungkin sama dengan alat musik yang dipetik. Alasannya. Jadi nggak mungkin dong gitar suaranya kan dipetik kan, nggak mungkin sama dengan atau drum yang diketuk, ya kan? Atau trompet yang ditiup atau orang nyanyi, nggak mungkin sama. Semuanya menghasilkan frekuensi yang berbeda-beda gitu, atau timbre yang berbeda-beda. Jadi timbre setiap alat musik itu pasti berbeda. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf jikalau ada kesalahan kata atau tidak tahu secara pasti asal dari unsur-unsur tersebut. Mohon maaf. Sekian dari saya. Semoga kita bisa bertemu di video selanjutnya. Saya Ahmad Badawi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.